سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال صاحب الدعاء: اللهم نسألك حب النبيين وذكاء المرسلين وفهم العالمين sholat isya berjamaah pakai ayat derajat berapa lima. Mudah-mudahan sadaya rangkaian ibadah orang kita berbawa Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah. Dan dia diajak kami dina momentum Muharram. Nabi tahun baruan. Hari kemarin di dia secara adil di tingkat kecamatan Serade ngayakeun secara khusus dinararaga menyambut tahun baru Hijriah 1427 kalayan melibatkan seluruh elemen masyarakat, khusus masyarakat penggiat pendidikan, baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan formal lainnya. Alhamdulillah bina proses berjalan dengan lancar. Sama itu orang bina sebagai hamba Allah anu diwapahi kautamnya dibanding makhluk sanes sedang memetik pelajaran, tidak sekedar seremonial. Ku ayana pasumpinanana pergantian tahun atau nabi sumpina tahun baru 1400. Bisa itu atas nami pribadi, atas nami pengurus sebagai lembaga keagamaan, oke termasuk atas nami DKM secara jaring, bina wajar harus mengambil jangkauan kesadaan sumpina tahun 1427. Mudah-mudahan dia jantan biji tanda bahwa selalu bagi senantiasa meningkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga momentum waktu yang menyelimuti kehidupan kita itu betul-betul afdal, oke, bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin
setiap momentum tantos daya pelajaran, termasuk momentum tahun baru Hijriah 1447. Setidaknya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang melalui Al-Quran kumaha cara atau nanti pertingkah nalika pergantian tahun, nalika memasuki fase perubahan masa, termasuk pergantian tahun atau nanti tahun baru. Seperti ayat suci Al-Quran surat Al-Asr ayat 17, Allah mengatakan tadi di pasal di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa taqulu nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap pribadi itu mengingat peristiwa yang telah berlalu untuk menatap masa depan. Kata pesan Al-Quran bahwa setiap peristiwa yang sudah berlalu hendaknya menjadi pelajaran kamu memproyeksikan kehidupan yang akan datang. Tetapi kalau merencanakan atau Nabi memproyeksikan kehidupan masa akan datang, kata Nabi yang dijalani ayat Al-Quran, itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berpikir. Jadi peristiwa yang telah berlalu menjadi ibrah, menjadi ibarat, menjadi pelajaran liulil albab, hanya untuk orang-orang yang berpikir atau yang memiliki akal cerdas atau memiliki akal sehat. Mengingatkan tentang sejarah bahwa sejarah tentang peristiwa yang telah berlalu, kehidupan para manusia yang kurang atas lampau itu biasa menjadi pelajaran. Namun kurang ayat syarat ulil albab, orang yang senantiasa berpikir. Sedangkan orang termasuk makhluk anu diberi potensi bahwa berpikir berbeda sama manusia. Maka kalintang hidayah upami orang dipaparin potensi bahwa digunakan. Kumaha yang cara menggunakan supados merenang, supados sesuai. Karena bisa keacan bertanya kumaha, memang ayat didituna bahwa orang itu memang diberi ilmu atau pelajaran tapi kedah mencari pengetahuan terhadap berbagai peristiwa yang terlampau ayat. Terus nalika penciptaan Nabi Adam, Allah mengingatkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah parantos memberi pelajaran ilmuwan dan Nabi Adam tentang intinya mah disebutnya asma', jadi nama-nama segala sesuatu di dunia ini. Bahula Nabi Adam dan Adam manusia pertama. Terus sebenarnya apa? Di ayat sanes misalkan tentang perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca itu dengan menyebut nama Tuhan. Bismi selalu santri mah berarti nama proposan. Jadi sebagai sumpah. Kalau memakai sumpah artinya sudah menghilangkan keraguan. Terus ibu ditaruh, ibu tadi di pasar agening, misalkan agening itu jika ayah perayaan, sumpah nabi terakhir nama kayak kata sumpah, tahu kayak nabi ya. Terus
simbol itu mah dari segi ungkapan verbal. Ayah misalnya seperti misalnya ngacung, dek, dan sebagainya itu kode-kode simbol lain. Jadi sumpah dia ada ungkapan atau cara mengungkapkan sesuatu untuk meyakinkan dan tidak ada ungkapan lain terakhir meyakinkan. Jadi betapa ungkapan ini sangat penting untuk cari ilmu. Jadi diawali akan orang biasa termasuk ulul albab kata Nabi biasa menggunakan momentum perubahan apapun itu pertama harus berilmu dulu, cari pengetahuan. Makanya ayah wajib belajar, makanya ayah dalil tolakul fardhu sejabin perintah. Makanya WHO Long Life Education itu dinararaga memotivasi orang manusia untuk tetap belajar. Pada Long Life Education pada dari Rasulullah Muhammad Alaihi pada Iqra Sami sadayana merintah kita untuk mencari ilmu dalam rangka membuat peradaban manusia semakin lebih baik. Saparantos na ari ilmu teh kanyaho. Sebab berbeda orang yang tahu dan tidak tahu. Nah sederhana. Ayah ilmu, ayah pengetahuan, pengetahuan setiap sesuatu ikannya pun ilmu pengetahuan memang ayah kaidah-kaidah, ayah unsur-unsur. Pokoknya berubah pengetahuan dari ilmu pengetahuan supaya nanti menimbulkan daya cerna. Jadi tina ilmu pengetahuan bakal menyebabkan persepsi. Beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu ketika menanggapi sesuatu. Persepsi anggapan, pandangan, penilaian seseorang terhadap sesuatu. Contoh ilmu tentang zakat dalam hubungan keagamaan. Mungkin ayah mengetahui bahwa zakat itu adalah kewajiban dan termasuk rukun Islam. Kewajiban pada orang tertentu dan sebagainya. Mungkin ada kalinya pengetahuan nanti ya itu memang pengetahuan pasti berbeda-beda sesuai dengan pengalaman hidup dan latar belakang kehidupan masing-masing. Pasti mah tadi kewajiban mencari ilmu tetap. Tapi ayah mungkin orang pengetahuannya lebih banyak. Di samping misalkan bahwa zakat sebesar ini ditambah bahwa apabila zakat diberdayakan dengan baik maka akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kami hendak tentang pemberdayaan zakat. Umati pengetahuan di atas sampai sekalinya sehingga nambah kali itu. Oh berarti lah begitu malam raya mensejahterakan masyarakat. Zakat kesinat aktif berjalan sedemikian rupa, maka kemudian menimbulkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat secara otomatis dan dikelola dengan baik. Kan gitu, itu aksinya. Jadi pertama ilmu, kemudian persepsi, kemudian pemahaman, kemudian aksi. Jadi pertama apa sesuatu? Cara ibu dulu di pelatihan pengetahuan ustaz tentang sholat. Kunaon ibu masang daya sholat? Sebab sholat itu kewajiban dan ada apa cara itu namun ke sholat? Doraka, berdosa, dilakukan aksi ujungnya. Jadi ujung-ujungnya pengetahuan itu berbentuk aktivitas atau kegiatan atau tindakan atau amal. Nah itu oke dina rada memproyeksikan dan Nabi memperbaiki kehidupan orang sebagai hamba Allah dalam momentum tahun baru, maka harus
ada ilmunya, dicari berbagai sumber. Contoh, upami ayeuna menurut pengetahuan yang beja-beja perang antara Iran sareng Israel rame. Itu pengetahuan beja dibatur juga laras juga. Nah, aksinya apa? Minimal tahu, karena tidak tahu detailnya, ibu ngadoakeun ka muslim anu aya di Palestina, ka muslim aya nu aya di Iran, terlepas cenah Iran teh Cina atau lain sebagainya, sami-sami muslim, minimal ngadoakeun supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi tapi memuat itu aksi. Kumaha bentukna? Bisa wae dalam bentuk doa setelah salat biasa. Allahumma anfa'na bala wal fasa wal haq dari perang min baladi Palestina wal Irak, minimal gitu. Kata Nabi dina bunut enggak, itu aksi. Jadi pengetahuan harus menimbulkan persepsi, oh ternyata di itu perang itu melibatkan orang muslim itu terancam. Aksinya apa? Begitupun yang lain. Upami orang memiliki pengetahuan bahwa waktu ini bergerak terus dan kita usia semakin berkurang sesuai jatahnya, maka berarti perlu menimbulkan aksi. Apa aksinya? Minimal amal orang semakin baik, itu kan intinya. Tapi untuk memunculkan aksi yang lebih baik itu kan harus ada tahapan-tahapannya. Tahapannya namanya tak kembali deh karena pemahaman ilmu atas apa gitu. Namun baik kalau menteri dia kurang diberi panduan ke Al-Quran. Lalu apa? Karena kan perlu pencernaan, maka perlulah pengetahuan banyak itu, maka dicari dari sumber Al-Quran misalkan. Dari Al-Quran ya kami kurang mampu maka pencernaannya sendiri mangga. Al-Quran apa kalamu dua petunjuk kuda gitu namanya petunjuk. Berarti kalau kita nggak mau petunjuk, orang bisa menemukan sendiri maka. Tapi sudah ada petunjuk lebih baik diikuti. Surah Al-Quran tadi diungkapkan amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima. Kita terkait sama ayat sebelumnya amman huwa qanitun, pertanyaan. Nah, kaum musyrikin lebih beruntung atau huwa qanitun atau dia yang selalu berdiri melaksanakan sholat, dalam hal ini sholat pagi, sholat malam. Anak Allah ini malam. Sajidah wa qa'ima, sujud sedang berdiri, artinya melaksanakan sholat malam. Yahdalul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Jeung sieun kana siksa di akhirat dan mengharap rahmat dari Allah. Jadi sebuah pertanyaan. Nah, lebih baik lebih beruntung ke orang musyrik atau orang-orang anu taat beragama. Lanjut ayat tersebut. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, qul, apakah sama hal yastawil ladzina ya'lamun, orang yang berpengetahuan, wal ladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak berpengetahuan. Apakah sama orang yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan? Artinya itu pertanyaan sindiran. Sebab itu nanya langsung ke orang, tapi kakak Rasul di orang mengucap. Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang bisa mendapat pelajaran itu hanya orang-orang yang memiliki akal sehat atau orang-orang yang ahli pikir.
dengan demikian menurut petunjuk Al-Quran orang yang bisa mengambil pelajaran dari contoh perbandingan baiknya orang mukmin, orang yang taat sholat malam dengan orang musyrik adalah orang-orang yang memiliki atau kategori ulul albab. Dalam ini ya tadakkaru, orang yang bisa mengambil pelajaran. Ulul albab bisa terjadi ahli ilmu yang menyebut ini apabila diawali pengetahuan. Jadi cocok bahwa syarat solehnya seseorang, syarat baiknya seseorang, syarat aksinya orang mencari baik apabila input ilmunya baik, bagus. Tadi itu apa? Pengetahuan, kemudian persepsi, kemudian pemahaman, dan aksi. Jadi aksi sholat malam bagus apabila pengetahuan tentang itu bagus, dan itu artinya. Kira itu nyuruh berdasarkan ayat tadi Al-Quran. Dan berbagai aktivitas amaliyah sanes kayak gitu, rumusnya gitu. Jadi upami kurang koyon contoh dari zakat yang baik menjadi seorang munfik yang berinfak yang baik, menjadi orang salatnya, pelaksanaan salat yang baik, maka ilmunya perlu diawali dulu. Ilmu tentang itu dipenuhi dulu, baru nanti ada persepsi, pemahaman perorangan persepsi. Sebab bisa berbeda antara A dan B. Terus jadi pemahaman, terus jadi aksi. Jadi umpama ingin memperbaiki ke depan orang dalam rangka momentum ini, maka pengetahuan masa lalu orang setahun yang lalu tentang kegiatan-kegiatan itu sudah dicerna menjadi baik. Jamaah dirahmati Allah, eta mah sangat teoritis katingali nate. Kumaha boleh orang ieu dites aja coba. Upami kurang tergampil ya anu sulit sih. Bisa begitu biasa. Tentang beramal soleh lah, beramal soleh berbuat infak umpamanya. Jika masjid itu masih layak kesempatan. Kumaha menurut orang? Namun orang berbuat baik di pasien pahala, kasihannya, lantos, ayahnya jauh. Minimal sabaraha asru amsalihah, minimal 10 kali lipat. Itu berdasarkan Al-Quran. Tapi sebetulnya mah rangkaian nanti hiji juga tidak terhingga balasannya. Jadi balasan upami amal soleh apapun itu termasuk enggak mah infak berupa harta artinya. Itu katingali infak sedekah. Sedekah mah kebaikan, hari infak berupa harta. Baik infak wajib seperti zakat maupun infak sunat. Jadi upami ibu sedekah karena korban 2.000 nanti dibayar 20.000. Kali ganjar 20.000 itu menurut Al-Quran. Yakin makanya Ibnu Katsir memastikan Nawawi memastikan 10 pasti memastikan karena dukungan dalil-dalilnya sangat kuat. Itu mengira ditamnya juga atau merahasia Islam Subhanahu. Tapi sebenarnya nama berdasarkan dalil-dalil ayat. Jadi itu patokan 10 wae. Jadi dibalas nanti ibu bapak 1 sampai tidak terhingga. Maka orang pilarian dalilnya. Di hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Ini tingkatan hadis bahwa hadis yang terbaik itu
ulama hadis teh ngumpulkeun hadis-hadis sareng mengurut urutan yang terbaik. Yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim, ketiga Tirmidzi, sanjaki jika salapan bahkan 12 diurutkan. Jadi bentena ari perawi hadis seperti Bukhari Muslim punya metodologi teh ilmu gambaran singkat karena dapat mengetahuan. Jadi Imam Bukhari anu di Bohoro anu di Rusia baheula itu teh menyusun ngumpulkeun hadis-hadis teh anu ari hadis teh sesuatu yang berhubungan atau dinisbatkan kepada Rasul, baik perkataan, perilaku maupun ketetapan Rasul. Jadi ngayakeun survei ditaruh lama setiap video ditapi hasil-hasilnya teh ditulis dalam kitab Bukhari. Nah, maka disebut namanya perawi hadis karena dia menentukan metodologi. Jadi lamun lemah bedana teh ada meragukan teh dapatkeun. Begitu juga Muslim cara Imam Muslim. Kumpulan teh disebut sunan. Sunan teh sunnah, kumpulan jamaah teh sunnah hadis-hadis. Sunan Bukhari. Ieu mah diriwayatkeun ku keduana baik Bukhari maupun Muslim. Bisa an Abil Abbas ibnillah Abdillah bin Abbas. Jadi di Abi Abbas Abdillah ya, namanya Abdillah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti dia misang sareng Sri Fatimah. Abdul Abbas kan dia bin Abbas kan paman Rasul. Bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inna Allaha katabal hasanati wasayyi'at. Seandainya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan al-hasanat wasayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Jadi setiap kebaikan orang dan keburukan orang itu sama ditulis Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan melalui petugasnya malaikatnya. Summa bayyana dzalik. Teraskan yang maksud menjelaskan hal itu, maksud menuliskan kebaikan dan keburukan. Paman hamma bihasanatin, sing saja ma barang siapa yang bercita-cita, berkeinginan, bermaksud, berhimmat, cita-cita kakarak niat, makanya ayat hadis Anas innamal a'malu binniyat, niat, dan itu menentukan berikutnya. Jadi dijelaskan paman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa orang sing sajami bercita-cita atau bermaksud, berkeinginan ngarencanakeun berbuat kebaikan tapi teu ngalaksanakeun eta cita-cita teh, kata Allah tabaraka taala indahu hasanatan kamilah. Jadi bercita-cita harus dituliskeun, sami berarti cocoknya punya penjelasan para kiai. Jadi lamun orang bercita-cita ingin berbuat baik, beramal soleh, sanajan teu diamalkeun eta cita-cita teh kalaksanakeun satu kebaikan. Contoh lah amal soleh lamun dina salat mah bade rencana salat tahajud keong itu aya teh kabogohan, nah eta teh kenging saya kan hasanatan kamilah, sempurna deh. Jadi dicatat hiji berarti tadi hiji tapi kan tidak teringat ya. Nah ini hiji. Wa in hamma biha, terus lamun bercita-cita dengan kebaikan teh, fa amilaha, terus ngalaksanakeun kebaikan eta teh, rencana tahajud terus ngalaksanakeun. Kata Allahu asyra hasanatin, maka Allah mencatatkan 10 kebaikan.
cocok sama tadi. Manja bil hasanati falahu asru amsalih, cocok. Saja membuat kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, 10 sampai ke 700 sab'i mi'ah. Jadi jaraknya berarti 10 juga 700. Dicatat nanti, berarti tergantung derajat atau tingkatan. Makanya ayat Imam Nawawi memastikan 10 pasti. Mengenai lebih nama 11, 12, juga 700 itu tergantung tingkatannya, tergantung kadar, tergantung derajat, tergantung kualitas, tergantung mutu kurang mengerjakannya. Bahkan ila adhabin kasir, bahkan bisa jadi tak terhingga. Nah, dia berdasarkan hadis itu bisa jadi tidak terhingga. Etah pahala nanti, jadi pahala berdasarkan hadis itu mah. Lamun tidak kalaksana hiji pasti lamun kalaksana mah 10 juga tidak terhingga pahala. Terus mau kebalikan wa in hamma bisayyi'atin, lamun berencana bermaksud atau ngarencanakeun sesuatu kejelekan, ayat ini keterangan di kata apa? Langsung palam ya alha, tapi kalaksanakeun eta rencana goreng teh, rencana awon teh. Kata bahwa Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilah. Nah, tersengaja dia mau bercita-cita goreng, kayak itu kalaksanakeun dilaksanakeun, catat satu kebaikan. Hebat betul gitu. Omong merencanakan goreng tapi dilaksanakan. Jadi kebenaran ulai sengaja mengisi atas dia penjelasan. Ayo bercita-cita goreng atau bercita-cita unggul. Yang malaikat apa lu pasti banyak. Siapa nggak bohong. Jadi ngerencana tapi kostum saya dipilih. Jadi niat mah kudu terus dilakukan. Tapi namun tak kejadian berencana terkalasan dengan berbagai alasan. Tadi dibuat kalau bagus kebaikan catatan yang terlalu di satu, sebaliknya kejelekan tidak dilaksanakan menjadi kebaikan satu. Kesenangan nanti kamilah jadi sempurna. Wa in hamma biha fa'amilah. Nah, namun tadi di atas rencanakan awal, yang dilaksanakan kawanan teh. Kata bahwa Allah sayyi'atan wahidah, maka dicuci hiji kawanan. Bahkan dalam hadis lain apa intarkeun yang kawanan 6 jam kalau ini intar bisi ternyata tobat kawanan gitu. Jadi antawisna pengetahuan ilmu berdasarkan hadis, pemikiran merencana sesuatu maka akan diberi kebaikan. Maka rencanakan nanti yang baik-baik. Dia 10 sampai tidak terhingga. Kumaha upami ieu? Makanya dina ayat saya menjaga hasanati para masyarakat saya menjaga sayati para yujza illa bismillah. Dalam merencana keawanan atau melaksanakan keawanan hiji pan sama berdasarkan hadis sami berdaya bertentangan. Anu tegas mah dina Al-Qur'an eta anu 1 dibalas 10 kebaikan. Dina hadis lain anu menjelaskan sampai 700 secara tegas ayat. Di hadis riwayat Muslim
Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amthaliha ila sab'i mi'ati dhibin. Warna balas 10 hingga 700. Terus anu lebih kumaha? Aya penjelasanana ieu. Dina hadis sanes diriwayatkeun ku Imam Hakim unggalanana manda holas suko sing sajami masuk ke pasar. Tadi Pakola raspe ngadonga la ilaha illallah apa pasar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyu la yamut yadhil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa nyanteun bade la ilaha illallah ahli we sareng tahmid sareng yuhyi wa yumiit maka inti nama mengingat bahwa tiada Tuhan selain Allah, puji bagi Allah, beliau yang Allah yang menghidupkan yang mematikan gitu. Dan Allah sangat berkuasa melakukan sesuatu kalau alam musyrik. Intinya gitu, bari di Arabkeun tulisan gitu maka inti nama eling kudu eling ke pasar. Pami urang datang ke pasar terus mau doa tadi ada nabi eling kana doa tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah apa lahul mulku wa lahul hamdu apa yuhyi wa yumiit apa wa huwa hayyul la yamut apa yadhil khair dengan tangannya sekarang begitu arti kinayah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tah lamun urang dapat ka pasar maca eta kataballahu lahu alfil hasanati maka Allah mencatatkan beribu-ribu kebaikan. Ya anu pernyataan anu hubunganna sareng tidak terikat ya. Terus warafa'a lahu alfi darajat yang diangkat derajatnya beribu-ribu derajat. Berarti segala perilaku sok sanajan ka pasar teh anu dianggap tempat anu awon berdasarkan sumber sanes, tapi nalika urang melaksanakan dengan cara yang baik berdasarkan pengetahuan yang tepat maka berarti menilai ibadah. Intinya jadi nilai ibadah amal teh aksi teh. Jadi kudu aksinya aksi eta kudu diawali ku tahu teh kumaha mencan apa harus banyak pengetahuan. Kumada hesem teh paseureun sumber pengetahuan. Cuma kada hati-hati hukum mencari dasar atau nabi sumberna lah bika tepat pengetahuannya. Nanti ayat tata cara memvalidasi ilmu gitu. Jadi dinararaga meningkatkan, memformulasikan, menjadikan kebaikan pada waktu yang akan datang di 1447 Hijriah, maka tentu orang harus merencanakan sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Anu barang anu awon-awon para terlaksanakeun kurang tewatan. Ngajam atau merencanakan atau berniat untuk meninggalkannya. Upami orang melaksanakan sesuatu yang jelek sama berarti orang seperti keledai sama biasa. Jadi hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama kan sesuai berarti jenis manusia tadi tapi akan diberi kecerdasan dan diberi potensi berpikir sama secara akidah dan diberi akidah diberi potensi-potensi untuk berpikir manusia. Karena itu maka kadang menggunakan biasa mencerna sesuatu tentang awal tidak
bisa beramal, al-amalu bila amalin pantas terjadi bila samani. Ini kayak paribasa. Amal untuk pakai ilmu seperti pohon tak berbuah. Berarti sebutnya percuma berkena tadi jadi pohon mending di suruh. Pokok maksudnya pohon itu maksudnya ada diambil buahnya. Tapi nalika orang yang ambil buah, tapi lamun teu make ilmu maka kena karena buahna itu sebenarnya. Sebab lamun dalam tafsiran lain mah mending kene pohon teu berbuah. Caca di jalan suruh supaya guna. Tapi maksudnya sangat sedikit di bahasa. Bahwa amal harus memakai ilmu. Dan ilmunya itu harus melalui pencernaan, dicerna, dipahami sehingga menimbulkan persepsi dan pemahaman. Setelah menimbulkan pemahaman baru ayat tindakan atau pengamalan tina ilmu anu kurang didapat. Jamaah Allah dia mah bersifat umum. Ilmuna karena diamalkan ya sami seperti karena amalia orang sehari-hari rutin bahkan biasa meningkatkan. Jadi upami kamari sasi Muharram kurang diingatnya dari sekarang pemimpin Muharram Asyura sareng tasuna aya tapi itu sekarang mungkin sasi Safar oke aya diurangkan diharapkan nyata melakukan amalia asalna Safar teh tina Soput teh artinya ning gitu. Ning rehe coprek tidak tenang terus sopan non sababna sabab dia sopan teh pantas Muharram ai Muharram teh di Arab bahwa tradisinya dilarang saling membunuh, dilarang perang, dilarang macorkan ketik, dilarang papaseaan. Pas Safar mereka kemudian bepergian, ayah berperang, ayah mencari suruh, semuanya bepergian, sehingga di kampung perkampungan Arab kosong, terjamin, maka disebut Safar, dan ning, itu. Tapi ayah berkembang tradisi atau nabi budaya anu tidak baik, artinya informasi yang lain yang salah. Contohnya Safar adalah bulan yang penuh penderitaan, maka temenang ngawinkeun, temenang ngajak, temenang kegiatan-kegiatan di bulan Safar, temenang termasuk orang Arab sendiri Baduy kampung aya beranggapan begitu. Tahu bulannya bencana, makanya ayah tadi oke asup ke orang oke tradisi eta teh. Seperti misalkan ayah anggapan naon di akhir Safar teh akhir Muharram dan Safar ayah rebo wokasan. Dari sisi amaliyah bagus tidak naon berdoa ningkatin amaliyah, tapi ilmunya inputnya memang harus diperbaiki. Sebab dina Safar anu aya dina perjalanan Rasul menyatakan bahwa semua hari baik. Makanya untuk menangkal anggapan Safar bulan yang penuh penderitaan, musibah, Kanjeng Rasul menikahkan ketina Siti Fatimah ka Sayyidina Ali dina satu Safar. Jadi tidak benar bahwa Safar namun di urang kapungkur bulan Safar teh bulan keeueuh kita aya ini daya nah itu teh binatang duduk 10 rupaatan masih kawin baheula daya teh enak terus berubah zaman teh sudah berubah nah, ini merupakan tanda-tanda zaman yang buktinya tidak benar kita tahu yang jelas bahwa pelajaran terpentingnya Muharram dan Safar bahwa seluruh waktu itu adalah baik tergantung kita memproyeksikan tadi pada diisi
diisi ku amalan soleh, direncanakan sesuatu yang baik atau direncanakan sesuatu yang jelek. Tadi kan dibahas dikasih waktu ilmu. Lamun merencanakan baik, cakap diamalkan segini ditulis kebaikan. Ai merencanakan anu jelek memang ditubuh tapi kan diamalkan atau tidak. Lamun merencanakan yang jelek, hek diamalkan terjadi laksanakan jadi kebaikan satu. Hek dilaksanakan jadi kawanan hiji. Merencanakan yang baik, hek amalkan 10 demikian tidak terhingga bersama. Mudah-mudahan orang sadayana diberikan inayah, bagi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merencanakan sesuatu yang baik di momentum tahun baru Hijriah 1447 ya, sehingga kehidupan orang semakin barokah. Amin ya Allah. Dan naik sok sanajan diproyeksikan orang teh cenah bakal perang dunia kedua, naik lah merencanakan yang baik kan. Dah, lamun tema perangnya perang nuklir naik terjadi, nah orang menjadi salah satunya kiamat ya. Dan naik lah siapa makanya siap-siap itu ayeuna. Jadi ulah bilang yang nyen bakar ulah tanggal. Ini dah sok sanajan perang, jadi di Palestina ke anak-anak Palestina malah salah alamat bahkan kabarnya sudah diakui sebagai negara ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pengakuan Palestina menjadi negara mereka, maka konflik itu menjadi berkurang dan tidak ada masuk kalau masyarakat Muslim itu jadi ayat terkenang pasti itulah pengakuan. Jemaah dirahmatullah yang diteruskan sikap rajin teruskan terus paham sadayana. Kantin amal tenana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.